Tapi banyak netizen Indonesia ini yang membuli, katanya Malaysia ini tak punya kereta cepat. Makanya orang-orang Malaysia tuh sibuk nak naik kereta cepat di Indonesia. Jadi, kalau orang Malaysia ke Indonesia nih, jangan guna logat Melayu, guna logat Jakarta. Ngapa pula tak boleh gunakan logat Melayu? Orang Indonesia nih, kalau tahu ini orang Malaysia, ini orang Singapura, harga tuh pasti dinaikin. Nah bisa tuh Pli, setengah dikirim untuk keluarga, setengah lagi bisa untuk nabung, sisanya untuk makan nah. Iya, kalau di Indonesia nih, gaji dia tuh jadi barista tuh cuman 1,5 juta, 1,700,000 sebulan. Makanya RM1 3.800 meledak TK-TK Indonesia nih. Iya, makanya banyak orang-orang Malaysia tuh berlibur ke Indonesia karena rupiah nih melemah. Tapi sekarang media-media dekat Indonesia ini lagi mengangkat kereta cepat yang ada di Indonesia ini. Banyak yang pakai rata-rata dari luar negeri, pilih terutama Malaysia. Rupiah nih dah semakin melemah, dah 3.800 sekarang nih per RM1 Malaysia. Makanya banyak orang Malaysia tuh ke Indonesia, liburan di Indonesia nih karena duit mereka tuh kuat. Berani pula orang Malaysia nih berlibur ke Indonesia. Di Indonesia nih banyak pungli. Ya carilah tempat-tempat di Indonesia nih yang gak ada pungli. Di mana aku tanya? Kalau dicari itu pasti ada aja, atau tak orang Malaysia nih berlogat Jakarta aja, gue lo. Jadi, kalau orang Malaysia ke Indonesia nih jangan guna logat Melayu, guna logat Jakarta. Ngapa pula tak boleh gunakan logat Melayu? Orang Indonesia nih kalau tahu ini orang Malaysia, ini orang Singapura, harga tuh pasti dinaikin. Oh, macam beda berarti kemarin dekat Batam. Beda kena kan gara-gara dia cakap Melayu kan? Iya, jadi mahal harga makanan, harga minuman, harga tambang, harga taksi pun mahal. Gara-gara beda bercakap Melayu. Iya, jadi kalau misalnya orang Malaysia, Singapura, Brunei itu kalau datang ke Indonesia nih berlibur, jangan guna bahasa Melayu, guna bahasa Jakarta. Emang bahasa Indonesia Jakarta tuh macam mana? Yang kau nonton lah sinetron-sinetron Jakarta tuh. Jadi sekarang nih kan, duit RM1 Malaysia ini udah jadi RM3.800. Oh, sekarang nih TKI dekat Malaysia nih jadi sultan Pli. Kirim duit ke Indonesia ke keluarga dia. Tapi kan gaji TKI Indonesia nih tak tinggi-tinggi, paling RM1.700, 2.000, paling tinggi 3.000 lah. Lah sekarang kalau misalnya RM1.700 itu dikalikan dengan rupiah, udah berapa Pli? Kawan aku yang di Malaysia tuh jadi barista, gaji dia RM2.000 Malaysia. Itu kalau dirupiahkan tuh kisaran 7.600.000. Nah bisa tuh Pli, setengah dikirim untuk keluarga, setengah lagi bisa untuk nabung, sisanya untuk makan nah. Iya, kalau di Indonesia nih gaji dia tuh jadi barista tuh cuman 1,5 juta, 1,700,000 sebulan. Makanya RM1 3.800 meledak TK-TK Indonesia nih. Iya, makanya banyak orang-orang Malaysia tuh berlibur ke Indonesia karena rupiah nih melemah. Tapi sekarang media-media dekat Indonesia ini lagi mengangkat kereta cepat yang ada di Indonesia ini. Banyak yang pakai rata-rata dari luar negeri, pilih terutama Malaysia. Maksud kok orang Malaysia yang banyak guna kereta cepat di Indonesia nih? Iya, karena banyak berita yang beredar itu kebanyakan warga Malaysia yang banyak memakai kereta cepat di Indonesia. Iyalah, kan kereta cepat tuh dari Jakarta ke Bandung. Siapa tahu mereka mau Jakarta ke Bandung atau Bandung ke Jakarta. Tapi yang paling banyak nih orang Malaysia Pli, itu isunya tuh lagi banyak di mana-mana. Berarti bagus lah. Efek dari rupiah melemah nih mendatangkan orang-orang Malaysia tuh ke Indonesia. Tapi banyak netizen Indonesia ini yang membuli, katanya Malaysia ini tak punya kereta cepat. Makanya orang-orang Malaysia tuh sibuk nak naik kereta cepat di Indonesia. Inilah teruknya orang Indonesia. Sebelum Indonesia punya MRT nih, Malaysia sama Singapura dulu yang punya MRT. Jadi menurut aku isu-isu kayak gitu tuh tak masuk akal. Terus ini banyak nih Pli yang digoreng dengan netizen Indonesia tentang Malaysia yang mau impor beras dari Indonesia. Kenapa impor beras dari Indonesia? Indonesia kan juga impor beras dari Thailand. Nah itulah dia, netizen Indonesia kan tak suka dengan netizen Malaysia. Jadi digoreng tuh sama netizen Indonesia, kekurangan beras di Malaysia makanya impor dari Indonesia. Indonesia lebih parah. Indonesia punya set bor sama sekampung tuh macam set bor. Beras habis bor. Joget. Nanti orang give. Masih mending Malaysia kan impor beras, masih ada daya belinya, nggak mengemis. Jadi maksud kau nih orang nge-give itu minta give ya. Jadi maksud kau nih orang-orang yang minta give nih berarti ngemis gitu. Sekarang apa sih yang nggak ada di Indonesia? Nih sekarang orang mandi lumpur live TikTok nanti di give. Malam-malam nge-live TikTok mandi lumpur nanti orang kasihan di give. Beras habis bor, joget-joget nanti orang give. Minta give tuh apa maknanya coba? Bokorang netizen Indonesia. Nah, untuk kalian netizen Singapura, Malaysia, Brunei, apa maksud dari give yang orang Indonesia lakukan? Macam mandi lumpur dapat give, joget set board, beras habis dikasih give. Jadi apa makna dari give ini? Apakah kasihan kah atau bentuk apresiasi kah? Coba korang komen dekat bawah. Orang kasih gift tuh sedekah lah maksudnya. Kalau apresiasi apa karyanya? Masa mandi lumpur karya? Masa beras habis joget set board karya? Tapi kan mereka melakukan itu berkali-kali Pli, macam mandi lumpur dapat gift,
beras habis joget sideboard, itu kan di gift berkali-kali juga. Ya apalagi yang bisa mereka lakukan itulah live TikTok, mandi lumpur, joget sideboard, beras habis. Nah sampai di stop kan sama pemerintah Indonesia ngelakuin hal-hal bodoh di Indonesia. Ya sebab macam mana lapangan pekerjaan tidak ada dekat Indonesia nih. Nah sekarang di Indonesia tuh yang kayak gitu-gitu tuh banyak yang tonton, banyak dikasih gift. Tapi itu karya tak, Pli? Kalau sekarang itu dibilang karya, masa iya mandi lumpur karya, Nah sekarang kalau misalnya mereka lakuin hal bodoh, semakin gede hal bodoh yang dilakukan, semakin gede gift yang dikasih. Nah seharusnya Indonesia nih lihat sumber daya manusia di Indonesia nih semakin turun. Nah seharusnya Indonesia nih lihat kenapa SDM-nya tuh semakin rendah dan semakin hal-hal bodoh yang dilakukan. Tapi sekarang orang Indonesia nih suka, Pli, nonton orang mandi lumpur. Iya tapi kan itu goblok, dan pemerintah pun udah stop dan mereka pun pastinya sadar yang dilakukan ini hal-hal bodoh. Tapi yang anehnya orang-orang yang mandi lumpur itu diundang ke TV, Pli. Nah itulah bodohnya. Orang-orang yang bodoh ini nih malah dikasih panggung untuk memotivasi orang-orang bodoh selanjutnya. Jadi seharusnya ini tak usah dikasih panggung, Pli. Nah makanya orang-orang bodoh dan orang-orang koruptor nih jangan dikasih panggung, karena bakal memotivasi orang-orang bodoh dan koruptor selanjutnya. Jadi menurut kau rupiah melemah, ringgit semakin naik nih, itu dampak yang bagus atau yang buruk untuk Indonesia? Sekarang kau mau sedih atau mau gembira, Sebenarnya bisa aja semuanya. Contohnya kalau gembira macam mana? Jadi TKI di Indonesia nih yang kerja di Malaysia tuh bisa kirim duit lebih banyak ke Indonesia karena nilai rupiah tuh menurun. Terus sisi gembiranya nih apa lagi nih, Pli? Kan beritanya banyak warga Malaysia yang berlibur ke Indonesia, kan berarti berdampak positif bagi Indonesia tuh. Jadi perputaran ekonominya ada. Banyak orang Malaysia tuh buang duit ke Indonesia. Kalau itu kan dari sisi gembiranya. Nah kalau sisi yang tak gembiranya atau sisi sedihnya? Nah kalau dari sisi sedihnya nih, kalau misalnya ringgit Malaysia nih makin naik harganya jadi Rp10.000. Nah kan teruk orang Indonesia kalau mau ke Malaysia. Duit Malaysia menguat, paspor Malaysia menguat, duit Indonesia melemah, password Indonesia pun melemah. Kan teruk, Tapi yang paling parah, duit $1 Singapura tuh udah 12.000 lebih sekarang nih, Pli. Tapi dulu kata kakek aku, $1 Singapura tuh cuma 5.000, 6.000 rupiah aja. Tapi kan sekarang $1 Singapura nih sudah hampir 13.000. Udah hampir sama macam dolar Amerika. Nah kan berarti Singapura maju, bisa mengangkat nilai PDB-nya. Jadi nilai tukar duitnya tuh tinggi. Tapi kenapa Indonesia nih nilai tukarnya rendah ya, Pli? Indonesia ini dah lah banyak korupsi, investor banyak lari dari Indonesia. Tapi masa gara-gara itu aja, Pli? Penduduk kita nih di Indonesia hampir 300 juta jiwa, Pli. Penduduk kita memang hampir 300 juta jiwa, Cuman mampu tak nih 300 jiwa nih mengolah minyak macam Singapura. Nah, kan jadi selama ini kita impor dari Singapura. Tapi kan di Indonesia nih banyak minyak mentah, Pli. Harusnya Indonesia lebih unggul daripada negara yang lain. Tapi kan buktinya sampai sekarang kita harus bergantung sama Singapura, Malaysia. Bahkan Malaysia udah mandiri sama minyak Petronasnya. Indonesia belum mandiri, masih berharap Singapura. Iya juga ya, Pli. Harusnya Indonesia nih macam Malaysia, Petronas Malaysia bisa menjual minyak ke berbagai negara gitu. Nah, kan tapi kan kita tak mampu, Kadang-kadang minyak tuh putus, gas putus distribusinya. Jadi solusinya macam mana nih, Pli, untuk Indonesia kalau menurut engkau? Indonesia nih solusinya mandi lumpur aja. Kalau enggak beras setbor habis joget-joget nanti di gift. Tapi kan tak semua orang suka mandi lumpur, Pli. Ya tapi kan sekarang orang mandi lumpur bisa dapat duit, penontonnya pun banyak. Ya tapi kan sekarang udah di stop pemerintah kata engkau tadi. Kan berarti tidak menjadi alasan yang kuat untuk Indonesia menguasai dunia. Bahkan mandi lumpur nih negara lain tuh tak suka, bahkan diejek-ejek. Jadi buat orang warga Malaysia, korang pernah tak nonton orang mandi lumpur di Indonesia? Terus nanti dia mandi lumpur, ada orang sawer. Semakin bodoh, semakin goblok dia mandi lumpurnya, semakin banyak orang sawer. Sama joget set bor, beras habis bor, joget-joget. Nah itu dari Indonesia juga. Tapi pernah juga tuh, Pli, aku ngeliat live orang Malaysia. Dia bikin Olimput. Apa tuh Olimput, Olimpiade siput. Banyak yang nonton, Banyak juga yang sawer. Kan berarti Malaysia ini udah Olimput, Olimpiade siput. Levelnya udah tak mandi lumpur lagi,